Halo pemirsa Sporty TVRI NTT dimanapun Anda berada, salam olahraga. Senang sekali hari ini saya Helga Meliadi seperti biasa di hari Sabtu jam 3 sore menemani pemirsa setia Sporty TVRI NTT dengan pembahasan kita seputar dunia olahraga. Nah pemirsa, masih sama seperti edisi sebelumnya, selalu ada narasumber luar biasa dan tema menarik yang akan disajikan di edisi kita kali ini. Dan di edisi kali ini kita akan membahas terkait olahraga Muay Thai, di mana goreskan prestasi lewat Muay Thai. Dan tentunya Ega tidak sendiri di studio, sudah ditemani oleh dua kakak-kakak kece dan luar biasa. Ada kakak John Cornel Sanggam selaku pelatih. Halo Kak, selamat sore. Ini biasanya disapa Kak Angga ya Kak ya. Halo Kak Angga, selamat sore, apa kabar? Baik. Baik ya. Selain itu ada juga kakak Antonius Baitsoni selaku atlet. Ini biasanya dipanggil Kak Anto. Halo Kak, selamat sore. Sore. Kabarnya gimana Kak? Baik ya? Baik. Walaupun cuacanya kurang bersahabat akhir-akhir ini, tapi puji Tuhan kita bertemu di studio TVRI NTT dengan keadaan sehat semuanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi Ega mau langsung ke Kak Angga, mau tanya-tanya soal Muay Thai. Karena pasti teman-teman sporty di rumah banyak yang belum terlalu tahu apa sebenarnya olahraga Muay Thai Kak. Boleh silakan diperkenalkan olahraga Muay Thai ke pemirsa di rumah. Muay Thai itu sendiri adalah sebenarnya bela diri asli dari Thailand yang ketika zaman dahulu dipakai oleh tentara, bela diri resminya tentara, dipakai untuk bertarung, tapi ketika era modern dibawa ke dunia combat sport untuk pertandingan resmi. Jadi Muay Thai sendiri terbagi atas dua, Muay Boran tradisional, bela diri tradisional, dan Muay Thai combat sport yang dipakai untuk bertanding di arena. Oke. Dan sudah mendunia, kira-kira seperti itu. Oke, menarik ya Kak. Jadi dibagi dua nih, Ya, yang siap. tradisional dan salah satunya dipakai untuk bertanding. Ya. Kalau Kak Angga sendiri mengenali Muay Thai itu sejak kapan? Kalau saya fokus belajar Muay Thai sejak 2016, berlatih di Jakarta di banyak camp dan banyak pelatih. Lalu ketika akhir 2016 saya pulang ke NTT, ke Kupang buat membawa Muay Thai dan mengembangkannya di sini sampai hari ini. Sampai hari ini. Dah pada saat itu Kak Angga sendiri melihat bagaimana sebenarnya perkembangan Muay Thai dari awalnya masyarakat Nusa Tenggara Timur atau Kota Kupang sendiri yang tidak terlalu mengenal, tapi di masa Kak Angga melihat bagaimana respon masyarakat dengan olahraga Muay Thai sendiri. Jujur kalau Muay Thai ini baik di skep Indonesia ataupun di NTT adalah salah satu bela diri yang bisa dibilang baru, pendatang baru, tapi cukup cepat naiknya, perkembangannya, punya nama dan punya prestasi. Khusus untuk NTT sendiri, saya merasa anak muda NTT dan masyarakat NTT sebenarnya punya peluang. Saat peluang, buktinya kita debut pertama kali di PON, ya, mungkin menjadi satu-satunya cabang olahraga di NTT yang pertama kali ikut PON dan langsung dapat emas. Itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya masyarakat NTT, anak muda NTT punya peluang besar di cabang olahraga Muay Thai. Tinggal bagaimana kita mengembangkan dan mau fokus berlatih mengejar prestasi. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi sebenarnya olahraga ini banyak sekali bibit-bibit di Nusa Tenggara Timur sebenarnya, karena dia baru pertama kali masuk, tetapi sudah banyak bibit-bibit unggul yang ada di olahraga Muay Thai. Nah, kita mau ke Kak Anto dulu. Kalau tadi Kak Angga merasa bahwa sebenarnya banyak sekali bibit-bibit unggul, Kak Anto sendiri mengenal olahraga Muay Thai itu sejak kapan? Sejak 2020 Kak. Itu dikenalinya dari siapa atau taunya dari siapa akhirnya mau bergabung ke olahraga Muay Thai? Yang pertama beta ikut kawan. Ikut kawan, lihat story terus tanya dan besoknya langsung datang latihan. Besok langsung datang latihan. Apakah segampang itu Kak Angga? Ya, kalau di Muay Thai kalau mau latihan ya langsung datang ke tempat latihan, coba berlatih. Masalah administrasi dan sebagainya itu bisa belakangan, yang penting niat dulu. Penting niat dulu ya, dan Kak Anto membuktikan itu. Kalau Kak Anto sendiri melihat kenapa akhirnya lebih memilih olahraga Muay Thai, padahal kita lihat banyak sekali nih dari posturnya saja saya lihat boleh juga nih kalau di futsal, olahraga bola besar, bola kecil juga kayaknya boleh, tapi kenapa memilih Muay Thai? Karena dulu saat 2020 itu kan masih panas-panasnya tes polisi, tes tentara, dan itu tiap hari kan fisik terus, kayak push up, sit up, pull up, jadi fisik terbentuk. Sebelumnya dari Muay Thai itu pernah ikut bela diri lain memang, cuman kayak
tiap hari latihan lari, push up, sit up begitu kayak son dipakai begitu. Son kepake kalau Muay Thai itu capek betul-betul nah kakak. Itu yang beta cari. Oke. Benar-benar capek. Jadi akhirnya merasa bahwa karena marak-maraknya tes-tes banyak sekali instansi-instansi waktu itu dan merasa tidak ada guna nih kalau misalnya saya tidak mencari olahraga yang saya sudah punya dasarnya sebenarnya ya. Oke, menarik. Kalau Kak Angga sendiri melihat perkembangan Muay Thai di sini, bahkan sudah ada Kakak Anto yang menjadi salah satu atlet yang sangat luar biasa bahkan mewakili Nusa Tenggara Timur di PON nih pemirsa. Tapi nanti kita akan bahas PON-nya sebentar dulu. Saya masih mau ke Kak Angga soal bagaimana sih akhirnya memperkenalkan ke teman-teman di Kota Kupang. Apakah dari Muay Thai sendiri organisasinya bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau Muay Thai sebenarnya mau menyasar apa sebenarnya? Silakan. Kalau pertama kali saya buka Muay Thai, saya sudah tahu bahwa akan banyak kendala, tantangan gitu, terutama dari organisasi, masalah pendanaan dan sebagainya, seperti biasa permasalahan klasik lah olahraga di Indonesia. Kalau saya memilih bagaimana Muay Thai itu bisa berkembang dan dikenal itu, pertama saya kejarnya prestasi duluan. Jadi saya tidak menekankan berapa banyak murid yang saya punya atau harus seperti apa latihannya atau bagaimana promonya, tapi bagaimana prestasi kita di nasional itu akan disorot dan lama-lama akan membuktikan nama besar kita sendiri. Dan dari situ saya percaya mulai nama Muay Thai terangkat dan lama-lama pasti akan otomatis dikenal oleh publik. Saya bermula dari itu. Oke, karena Muay Thai ini juga pemirsa terbuka untuk umum ya Kak. Ya. Terbuka untuk umum dan sangat mudah bagi teman-teman yang memang tertarik, juga boleh coba-coba dulu sebelum mau serius ke olahraga Muay Thai. Boleh coba-coba dulu ya Kak Angga ya. Kalau Kak Anto sendiri melihat bagaimana sebenarnya olahraga Muay Thai membantu kakak dalam hal apa gitu menurut kakak? Kalau untuk beta dari pengalaman pribadi kakak, saat beta mendaftar kerja dulu pas BTS, kebetulan beta tes ini Kementerian Hukum dan HAM itu hari lowongan penjaga tahanan, dan saat itu untuk bela diri ini sangat membantu beta kakak dalam menaikkan beta nilai-nilai saat itu tuh. Jadi dan kalau untuk membantu beta, karena beta berpikir dalam beta otak laki-laki itu perlu bela diri kakak, perlu bela diri bukan membela katompung diri sendiri atau membela orang lain begitu, mungkin begitu kan. Oke, laki-laki tuh butuh bela diri ya Kak Angga. Kakak setuju? Setuju sekali. Oke, baik, mungkin nih sangat membantu kehidupan kita juga, mau laki-laki mau perempuan. Menurut saya bela diri itu dibutuhkan ya Kak. Kak Angga boleh nih sedikit menjelaskan ke pemirsa di rumah soal teknik-teknik dasar mungkin dari olahraga Muay Thai, agar pemirsa di rumah kalau misalnya sudah searching di internet boleh nih praktekin. Kalau Kak Angga beritahu ke teman-teman, silakan. Kalau untuk olahraga Muay Thai ada beberapa basic seperti pukulannya 80% hampir mirip seperti tinju, ada jab, straight, hook dan uppercut. Cuman terus ditambah lagi ada serangan siku, beberapa macam serangan siku, beberapa macam serangan lutut dan tendangan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau basically Muay Thai ini tidak ada jurus atau gerakan yang terlalu ribet dan banyak gitu. Tapi memang karena kondisi situasi pertandingannya itu keras, memang semua gerakan itu harus ditunjang dengan fisik, stamina dan mental yang cukup untuk menjadi seorang juara. Oke, baik. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa manfaatnya itu untuk membela diri kita sendiri, bahkan juga untuk membantu orang lain. Tapi pasti dalam setiap olahraga ini selalu ada resikonya ya Kak ya. Menurut Kak Angga, nanti saya ke Kak Anto, soalnya Kak Anto langsung angguk-angguk, kayaknya relate sekali dengan pertanyaan ini. Boleh Kak Angga kira-kira resiko yang mungkin didapatkan oleh Muay Thai pemula, seorang pemula itu apa saja nih Kak bahayanya? Kalau resiko dari Muay Thai pemula biasanya ya pasti di awal-awal latihan itu ada kram otot, mungkin sakit badan ketika selesai latihan. Tapi intinya kalau mau rutin menjalani pasti lama-lama tubuh menyesuaikan lah dengan situasi. Kalau untuk levelnya lebih di atas lagi, mulai turun pertandingan, ya resiko cedera itu pasti selalu ada gitu. Entah itu di pertandingan atau di latihan sehari-hari seperti sparring,
ya luka-luka, bonyok, lecet-lecet sedikit, itu sudah bagian dari risiko latihan. Oke, Kira-kira. lecet-lecet sedikit. Nah, boleh nih Kak Anto, karena sudah berkecimpung di dunia Muay Thai kurang lebih dari tahun 2020. Kira-kira apa saja nih yang didapatkan resikonya sampai saat ini? Silakan. Yang paling pertama tulang kering ya. Oke. Tulang kering karena Muay Thai kan ada satu sesi yang dimana kalau misalnya mau jadi, kalau menurut beta, kalau mau jadi atau mau fokus menjadi atlet pasti akan sampai ke situ. Pengkondisian tulang kering yang dimana kan Muay Thai kan untuk blocking menggunakan tulang kering tuh kakak. Iya. Jadi ada berpasang-pasangan. Jadi anggaplah kakak nanti tendang beta, beta tendang kakak. Begitu bergantian selama 3 menit kali 4 atau 5 ronde. Untuk conditioning tulang kering. Itu paling parah ya? Nah, ada lagi. Ada lagi nih yang paling parah. Itu bentuk latihan. Itu bentuk latihan. Biasanya yang parah itu kalau pertandingannya. Iya. Oke. Ya robek apa dan sebagainya itu bagian dari. Boleh nih kita dengar sedikit keluh kesah dari Kak Anto, boleh silakan. Mungkin kakak dari pertandingan yang beta jalani, kakak mungkin kaki mungkin tak salah begitu. Pasti itu pasti. Terus pergelangan begitu. Itu pasti. Itu pasti ya. Bonyok muka. Itu bonyok muka. Lecet-lecet ya Kak ya. Lecet-lecet, itu Tapi pasti. kenapa Kak Anto tetap memilih untuk saya tetap mau di Muay Thai walaupun saya babak belur, hancur-hancuran, tapi saya tetap mau di olahraga ini? Karena saya bangga kalau misalnya saya mungkin bisa bonyok begitu kakak. Mungkin pandangan setiap orang beda-beda kakak. Cuman pandangan terhadap Muay Thai itu spesial bagi beta. Muay Thai terlalu spesial untuk beta. Karena ketika kebanyakan orang di luar sana lihat Muay Thai itu ngeri itu kakak. Entah yang tadi beta cerita, pengkondisian tulang kering, sparring, pertandingan, sikul, lutut dan sebagainya. Bagi beta, bagi banyak orang itu ngeri. Tapi bagi beta Kita itu menikmati. seni. Kita menikmati. Mungkin karena didasari dengan rasa suka juga ya kakak Siap, ya. iya. Makanya akhirnya menjalaninya juga enak-enak saja siap. karena merasa saya suka kok dengan olahraga ini. Oke, ini mungkin masih ada hal-hal lagi yang akan kita tanyakan ke Kak Anto, tapi saya mau ke Kak Angga nih. Siap. Mungkin Kak Angga juga bisa jelaskan ke pemirsa kira-kira di Kota Kupang sendiri ada beberapa tempat latihan kah atau hanya terpusat di mana? Silakan. Untuk sekarang kan roda organisasi sudah jalan, jadi yang di bawah naungan Pengprov dan Pemkot Muay Thai Kota Kupang maupun Provinsi NTT, kalau untuk Kota Kupang sendiri, saya pribadi punya 3 camp. Iya. Ada di Kampung Baru pusatnya, ada camp di Naimata, dan ada camp di Manotapen. Dan untuk yang pengembangan yang lain, ada buka juga kelas Muay Thai di Elevate Fitness Center, dan ada di seputaran perempatan Polda situ. Nah, Fortuna Komputer. Oke, jadi dia lumayan tersebar nih di beberapa tempat ya Kak Angga. Nah, apa yang membedakan tempat-tempat tersebut? Ataukah memang dibuka untuk teman-teman lebih mudah menjangkaunya atau seperti apa? Ada klasifikasinya? Iya, salah satunya kenapa saya membuka itu adalah supaya lebih mudah dijangkau sesuai dengan daerah rumah. Iya. Jadi ada yang di arah pinggiran kota sebelah sana, ada yang pinggiran kota sebelah sana. Dan kalau di Elevate sendiri lebih ke arah untuk fun dan memperkenalkan Muay Thai. Tidak terlalu fokus untuk mengejar atlet. Kalau kebetulan yang camp saya yang 3 ini memang lebih difokuskan untuk mencetak atlet begitu, terutama kita NTT akan menjadi tuan rumah PON bersama NTB di 2028. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, pasti teman-teman di rumah juga penasaran nih Kak Angga. Usia yang tepat untuk olahraga Muay Thai ini sebenarnya usia berapa? Karena kalau dari penjelasan tadi nih, kebanyakan yang dibutuhkan adalah kekuatannya. Kira-kira apakah anak-anak dari usia dini juga sudah diperbolehkan untuk mengikuti olahraga Muay Thai atau seperti apa? Oke, untuk olahraga Muay Thai sebenarnya bisa dilakukan dari usia dini. Kalau di camp saya kebetulan ada yang latihan dari usia 8 tahun. Tapi untuk masalah materi nanti akan disesuaikan dengan kondisi umur dengan situasi anak begitu. Tapi intinya mereka kenal olahraga, sehat, menumbuhkan rasa berani, rasa percaya diri, dan nanti sisanya akan mengikuti sesuai usia dan jenjang prestasi mereka. Kira-kira begitu. Oke, jadi range umurnya memang dari umur bawah ya Kak ya. Dan memang harusnya dari umur bawah biar anak-anak yang masuk juga terbiasa sampai ke tingkatan yang paling atas. Kalau dari Kakak Angga sendiri sudah sejak kapan akhirnya menjadi seorang pelatih nih? Dari atlet kan? Ya.
Kalau kebetulan ketika saya membawa Muay Thai ke NTT akhir 2016 itu saya mulai membuka kelas, mulai cetak atlet. Tapi di sisi lain sampai hari ini saya juga masih aktif bertanding. Jadi pelatih status merangkap statusnya atlet. Ya, terakhir kali tahun lalu saya masih bertanding di Bali International Fight melawan juara dari negara lain, kira-kira seperti itu. Luar biasa ya Kak ya, karena masih mudah juga ya Kak ya, daripada hanya menjadi pelatih saja, kenapa kalau tidak juga jadi atlet kan? Atau menurut Kak sebenarnya di usia saya sekarang ini banyak teman-teman saya yang sudah pensiun, tapi kalau saya memang masih suka di dunia tarung gitu, kira-kira. Luar biasa ya, memang dari tadi yang saya bilang bahwa kalau kita menyukai sesuatu pasti kita menjalaninya juga akan lebih enjoy. Nah pemirsa, masih banyak lagi hal-hal yang akan saya tanyakan ke dua narasumber luar biasa saya, tapi jangan kemana-mana, tetap di Sporty TVRI NTT. Nah, di akhir perbincangan kita tadi, kita membahas soal tempat latihannya tersebar di mana saja, dan mungkin Kakak juga boleh nih informasikan ke pemirsa kira-kira terbukanya itu setiap hari apa, latihannya tuh hari apa saja, apakah di masing-masing tempat itu sama atau dibedakan? Silakan. Oke, kalau pertama camp induk yang di Kampung Baru itu ada kelas sore dan kelas malam. Kelas sore itu untuk kelas prestasi, itu dibuka mulai jam 4 sore sampai jam 6, itu latihan sore, itu yang gabung bersama atlet. Nah, itu ada latihannya dari Senin sampai Sabtu. Tinggal calon atlet atau orang yang mau mengejar prestasi terserah mau berapa kali latihan dalam seminggu, kira-kira begitu. Terus kalau kelas malam itu ada mulai jam 7 sampai jam 9 malam, itu khusus untuk pemula dan kebugaran, yang tidak untuk jadi atlet, yang untuk menjaga berat badan atau menurunkan berat badan, ada yang mau belajar sedikit tentang bela diri, untuk jaga diri, kira-kira begitu. Di semua tempat itu disamakan ya? Itu di camp utama Kampung Baru. Kalau untuk di camp Naimata dengan Manutopen memang lebih mengarah ke anak-anak mengejar prestasi yang rumahnya di arah seputaran sana. Kita belum membuka untuk kelas umum di sana. Memang di sana lebih ke arah kelas prestasi semua. Oke. Jadi teman-teman yang kalau memang mau dan berminat untuk bergabung ke olahraga Muay Thai, boleh nih ke beberapa tempat yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Angga, dan jadwal latihannya juga sama, tapi bedanya adalah teman-teman memilih mau ke mana nih, mau yang untuk fun-fun saja atau mau menjadi atlet yang sesungguhnya. Nah, di olahraga Muay Thai sendiri di beberapa tempat itu pelatih yang disiapkan berapa Kak? Kalau di tempat saya pelatih kepala masih saya, cuman biasanya dibantu oleh beberapa orang asisten pelatih. Kira-kira asisten pelatih itu adalah anak-anak senior yang sudah 3-4 tahun berlatih bersama saya, sudah punya pengalaman main di nasional maupun di multi event. Biasanya mereka membantu mengarahkan yang lebih-lebih junior untuk mengejar prestasi juga. Kira-kira begitu. Jadi intinya pasti akan membantu teman-teman yang mau bergabung. Ya, para pelatihnya yang disiapkan juga cukup untuk membantu teman-teman yang tertarik untuk bergabung ke olahraga Muay Thai. Berbicara soal pelatih yang disiapkan, pasti ada juga nih program-program yang tentunya disiapkan untuk para atlet, apalagi dipisahkan nih tempatnya Kak. Itu gimana? Rundingnya gimana sama pelatih-pelatih yang lain? Program-programnya juga seperti apa? Biasanya saya maupun teman-teman asisten pelatih yang lain sudah tahu range mana anak yang baru berlatih usia 1-3 bulan. Kita melatih mereka tentang dasar. Itu yang betul-betul datang berlatih di kita dengan basic bela diri 0. Ada yang datang di kita baru latihan, cuman punya beberapa basic bela diri. Kita akan melihat di mana yang lebihnya, di mana yang kurangnya. Lalu materi latihannya disesuaikan dengan style Muay Thai. Untuk anak yang berusia latihan itu 4 bulan ke atas, biasanya itu sudah mulai mengarah ke body conditioning maupun mengarah ke pertandingan. Itu biasanya setiap kali hari latihan itu ditutup dengan sesi sparring, baik itu light sparring, middle sparring maupun hard sparring. Nah, khusus untuk seperti Anto yang memang arahnya sudah siap ke PON, sudah lolos di prapon, itu kita lebih banyak drillnya itu latihannya pagi dan sore kalau ada waktu. Biasanya pagi itu lebih ke arah teknik, begitu pemantapan teknik, strategi bertanding, membaca kelemahan lawan menuju PON 2024, mengasah kelebihan, dan untuk sorenya biasanya lebih ke arah fisik dan endurance, kira-kira begitu.
Oke, intinya berbeda. Maksudnya proses pembinaan latihan yang dilakukan juga berbeda tentunya pemirsa. Siap. Tidak seberat yang Kak Anto pelajari, itu berbeda dengan misalnya saya pelajari, saya sebagai pemula Siap. juga berbeda. Saya mau ke Kak Anto berbicara soal dari awal tahun 2020 Kak Anto mengenal Muay Thai, akhirnya babak belur mengikuti berbagai macam pertandingan. Kalau boleh tahu pertandingan pertama yang Kak Anto ikuti dari awal masuk ke dalam Muay Thai itu apa? Pertandingan di Bali. Pertandingan di Bali Road to Victory season 12. itu mewakili Nusa Tenggara Timur atau pertandingannya seperti apa? Pertandingan swasta kan? Ya, mewakili camp, Mewakili camp. Mewakili Cup. open turnamen. Open turnamen. Apakah pertandingan itu merupakan salah satu pertandingan yang berkesan atau ada pertandingan lain yang menurut Kak Anto paling berkesan? Itu pertandingan yang paling berkesan menurut beta kan. Karena dari situ beta sudah tetapkan standar kalau misalnya beta kalau tanding beta harus menang dengan cara yang seperti itu. Karena terbukti setiap beta menang beta pasti KO. Oke, jadi Mereka kasih pertandingan KO, pertama menjadi pertandingan penentu untuk pertandingan-pertandingan berikutnya nih, Iya. untuk Kak Anto. Iya. Oh, luar biasa ya, berarti pertandingan awal ini sudah jago ya Kak ya? Siap. Sampai pertandingan pertama menjadi penentu ini saya juga bingung sebenarnya. Itu sudah sehebat apa pada waktu itu, tahun berapa kalau boleh tahu pertandingan? 2021. 2021, baru setahun, Ya. tapi progresnya sangat luar biasa. Oke, kalau dari Kak Angga sendiri melihat seberapa penting sih Kak perlombaan-perlombaan yang diikut sertakan oleh para atlet? Kalau Event-event. namanya untuk mengejar prestasi, event itu sangat penting. Itu adalah sebuah ukuran atau takaran seberapa jauh perkembangan kamu, seberapa bagus mental kamu. Karena kadang apa yang terjadi di latihan itu tidak mungkin terjadi di pertandingan. Apalagi ketika kita bertandingnya keluar daerah, banyak faktor non teknis, masalah mentalitas, masalah kesiapan. Nah, di situ di pertandingan di level nasional, apalagi kita bermain keluar daerah, di situ dibuktikan mental, fisik, stamina dan teknik kita. Disitulah standarnya ditentukan. Jadi memang sangat penting juga jam terbang ya Kak ya. Siap. Karena sebenarnya mental itu kadang-kadang walaupun kita sudah dibina soal mental, tapi ketika kita bertanding melihat banyak sekali pendukung-pendukung, penonton, kita mentalnya juga kalau tidak diatur dengan baik juga pastinya akan down gitu. Siap. Kalau Kak Angga sendiri melihat seberapa penting sih Kak sebenarnya pembinaan mental untuk para atlet? Apakah Kakak hanya mendapatkannya hanya dari pertandingan-pertandingan, event-event yang diikuti, atau juga dari organisasi Muay Thai sendiri ada pembinaan atlet? Silakan Kak. Kalau menurut beta dari awal beta latihan tuh kakak, beta latihan dari di camp dan Kak Angga ajar beta begini begitu dan apa yang benar dan apa yang salah. Beta bukan belajar hanya dari satu, anggaplah bukan dari satu buku, tapi dari banyak buku. Dari buku mana? Dari sekarang kan canggih gitu kakak. Yap. Dari HP saya bisa. Dari HP terus beta praktek, terus beta konsul di Kak Angga. Kak, ini kalau menurut kakak kalau misalnya beta pakai ini teknik efektif kosong deh. Nanti beta contohkan, dia praktekkan. Kak Angga bilang, oh nanti kurangnya di sini, harus tambahkan ini, harus tambahkan itu, begitu. Oke, jadi sudah ada dua hal yang saya dapatkan dari perbincangan kita. Ternyata kalau kita menyukai sesuatu, dalam hal ini olahraga, kita pasti akan enjoy menjalaninya dan menikmatinya juga. Bahkan kita akan punya rasa ingin tahu itu lebih besar. Siap. Ya Kak. Kita tidak hanya menunggu disuapin saja, tetapi kita Iya, juga akan cari mencari sendiri Siap. dari mana kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa membantu kita Siap. untuk lebih maju Siap. lagi. Kalau Kak Angga sendiri di organisasi Muay Thai, apakah memang ada program-program khusus untuk dalam hal melatih mentalnya para atlet, atau memang para atlet dikasih kebebasan untuk kalian boleh mencari di mana saja, tapi boleh juga datang untuk berkonsultasi dengan kami? Kalau saya selain materi standar latihan, setiap atlet terutama untuk mengejar prestasi itu punya keunikan sendiri. Untuk style bertarung dan sebagainya, saya itu tidak pernah memaksa, akan disesuaikan dengan gaya bermain mereka. Dan saya membebaskan mereka untuk mencari referensi dari mana saja. Itu boleh, nanti tinggal kita konsultasi. Saya selalu membuka ruang untuk bertanya dan berkonsultasi, atau mencoba
mungkin menurut saya ini cocok, tapi menurut dia tidak cocok, kita bisa coba. Dan untuk peningkatan mental sendiri, terutama mendekati pertandingan, kalau di tempat saya ada standarisasi sendirinya, bahwa semua anak yang akan menjalani debut pertama di nasional itu lawannya sebelum ke nasional itu harus melawan saya. Kalau dia sanggup bertahan dalam 3 ronde, istilahnya tidak cengeng, tidak menyerah, sanggup bertahan sampai 3 ronde, ya kemungkinan besar akan saya bawa ke nasional. Kalau level di camp saja masih aduh nyerah, sakit apa, itu kalau bawa ke nasional bisa lebih parah lagi di sana. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi proses pembinaannya ini secara langsung pemirsa. Berarti Kak Angga sudah pernah melawan, Kak Anto sudah pernah melawan Kak Angga? Kebetulan saya pernah melawan semua atlet di camp. Oke. Berarti atlet-atlet yang memang berprestasi ini sudah tidak diragukan lagi. Jadi kenapa tadi Kak Angga dengan percaya dirinya mengatakan bahwa walaupun Muay Thai memang baru awal tapi sudah debut loh di PON ya Kak ya. Memang luar biasa kemajuan dari olahraga Muay Thai. Kalau dari Kak Angga sendiri kesibukannya, Kak Anto sendiri kesibukannya saat ini? Saya bekerja di rutan kelas 2 B Kupang. Bekerja dan menjadi atlet berprestasi tentunya tidak mudah, dari segi mengatur waktunya, terus bagaimana mengatur staminanya juga, harus terus latihan. Bagaimana sih Kak tips-tipsnya nih untuk teman-teman yang mungkin saat ini lagi rebahan sambil main handphone, lihat atlet berprestasi kita sambil bekerja juga sambil menjadi seorang atlet Muay Thai. Boleh Kak? Kalau dari beta kakak, kalau untuk bepung tugas kan sudah bisa ditinggalkan, itu pasti. Jadi bepung kewajiban sebagai petugas di rutan kelas 2 B Kupang tuh kakak. Jadi beta taruh ini jadwalnya dari beta pung piketan itu. Contohnya beta jelaskan bepung piket ya kakak. Siang, pagi, malam dan libur tuh kakak. Jadi saat siang tuh beta harus di kantor kakak. Jadi pagi dan malam tuh beta latihan. Jadi jam berapapun itu beta harus latihan. Habis itu besoknya kan pagi tuh kakak. Beta masuk pagi dari jam 6 sampai jam 12. Nah, dari jam 12 tuh beta langsung ke camp. Dari tempat kerja beta langsung ke camp, ganti baju, istirahat sedikit sambil main HP scroll begitu, terus lari. Lari ada 10 kiloan begitu baru kembali. Dan sampai malam kakak. Dan besoknya lanjut latihan pagi dan sore. Dan begitu terus diulang terus akhirnya menjadi kebiasaan ya Kak Angga. Makanya mungkin menurut teman-teman yang saat ini menonton, bahkan saya yang mendengarkan sendiri juga belum tentu bisa melakukan seperti yang Kak Anto lakukan, tapi itu kebiasaan itu mampu merubah pola hidup kita, apalagi kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Dan syukurnya juga lingkungan setempat, keluarga, tempat kerja maupun dari organisasi Muay Thai sendiri juga mendukung dengan baik, sehingga menurut saya dari apa yang dijelaskan oleh Kak Anto tidak ada merasa kesulitan dalam membagi waktu antara bekerja dan juga proses latihan. Nah, ini persiapan untuk menuju PON. Praponnya sudah berjalan kemarin Kak. Boleh nih diceritakan sedikit soal prapon dan berapa atlet yang akhirnya lolos untuk nanti menghadapi PON? Kemarin itu kita dengan biaya sendiri, Pengprov Muay Thai NTT bersama beberapa sponsor swasta membantu kami akhirnya bisa berangkat ke Prapon di Surabaya sekitar tanggal 20 sampai 28 Agustus kemarin dan membawa atlet yang bertanding itu 4 orang, puji Tuhan 1 lolos yaitu Anto, dan siap untuk bertanding di, kalau tidak salah bulan Oktober nanti 2024 di PON Aceh. Medan. Oke, jadi Kak Anto nih yang akhirnya menjadi atlet berprestasi lagi mewakili Nusa Tenggara Timur untuk nanti PON 2024. Kira-kira waktu Kak Anto akhirnya diputuskan untuk menjadi salah 4 perwakilan, apa di sebenarnya yang menjadi pertimbangan dari Kak Angga dan juga mungkin teman-teman pelatih akhirnya Kak Anto juga diutus untuk mewakili? Kalau kita di camp karena kebetulan atlet senior itu sedikit gitu, jadi seleksi alam itu sudah terjadi, udah ketahuan lah bahwa ketika mendekati event sekelas ini sudah tahu di berat badan ini yang ini kira-kira akan berangkat, yang ini akan berangkat. Jadi dari awal sudah dipetakan, terus kita walaupun dengan dana sendiri kita tuh sudah TC mandiri dari bulan Januari awal tahun sampai berangkat. Sampai berangkat. Ya, itu kita latihan pagi sore. Oke, terus
Kalau Kak Angga sendiri, Kak Anto, maaf, Kak Anto menyangka tidak akan menjadi perwakilan dari Nusa Tenggara Timur, walaupun banyak nih, sudah banyak pertandingan-pertandingan yang mungkin Kak Anto sudah ikuti pertandingan bergengsi lainnya, tapi ini kali pertama Kak mewakili Nusa Tenggara Timur untuk PON kali pertama, bagaimana? Apakah Kakak menyangka atau justru tidak menyangka bahwa saya bisa mewakili Nusa Tenggara Timur? Yang pertama, sampai sekarang juga saya tidak menyangka saya bisa sampai di kelas PON ini, Kak. Saya masih merasa bahwa saya ini atlet biasa yang pasti akan ya begitu-begitu. Tapi bagaimana ya, Kakak? Saya punya minat dan saya punya passion di sini, nah Kakak. Saya juga cinta bela diri Muay Thai, jadi mungkin keputusan dari Kak Angga dan penilaian dari Kak Angga dari saya datang sampai saat ini, mungkin Kak Angga memilih saya untuk sampai di... Tidak salah ya Kak Angga ya. Apa yang sebenarnya Kak Angga lihat gitu dari awal potensinya Kak Anto dari tahun 2020, akhirnya 2021 juga mengikuti pertandingan pertama yang bergengsi, dan itu menjadi pertandingan pertama yang menjadi dasar untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Menurut Kak Angga sendiri seperti apa? Kalau Anto sendiri ketika posisi pertama kali datang ke camp itu secara fisik dan stamina sudah lumayan menonjol karena kebiasaan workout dia sendiri itu. Terus ditambah keinginan untuk terus belajar, itu salah satu yang paling penting. Ditambah lagi dengan mentalitas untuk tidak menyerah, pantang menyerah, itu yang terus diasah dan tambah lagi selalu mau mendengarkan masukan dari teman-teman pelatih, begitu kira-kira. Itu menjadi sebuah nilai plus, nilai lebih, sehingga bisa membawa dia sampai level PON, kira-kira begitu. Ya, luar biasa ya. Jadi sebenarnya rendah hati juga menjadi kunci di mana kita ditempatkan di suatu tempat, ditambah lagi kita mencintai apa yang kita sukai. Jadi akhirnya membuat kita juga berada di situ menjadi semakin maju, ditambah dengan lingkungan-lingkungan yang positif, akhirnya kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, kalau sekarang program latihan untuk Kak Anto sendiri seperti apa, Kak? Kalau sekarang karena mendekati libur akhir tahun, jadi latihannya masih di tahap menengah, latihannya santai, tapi terus memperdalam ke arah teknik. Fisiknya tidak terlalu dikejar dulu. Nanti setelah awal tahun, dimulai Januari, nah di situ saya sudah membuat program untuk menuju sampai ke Oktober ya. Begitu kita sudah menghitung programnya. Nah nanti di awal Januari itu kita mulai genjot. Mungkin 4 bulan pertama akan fokus di menaikkan kembali fisik, lalu masuk ke pendalaman materi, strategi, mulai terus menonton rekaman pertandingan dari para lawan yang akan dihadapi, terus mungkin tryout keluar, kira-kira begitu. Oke, jadi sudah ada program khusus yang bahkan disiapkan untuk Kak Anto. Jadi Kak Anto siap-siap masih ada banyak lagi hal-hal yang akan Kak Anto dapat di babak belur lagi nih, saya rasa ya, sebelum menghadapi PON nanti. Oke pemirsa, masih ada hal-hal menarik yang akan saya bahas bersama dua narasumber saya. Jangan kemana-mana, tetap di Sporty TVRI NTT. Dari awal perbincangan kita, saya belum menanyakan satu pertanyaan yang mungkin teman-teman juga penasaran di rumah, sebenarnya apa sih yang membedakan olahraga Muay Thai dengan olahraga bela diri lainnya? Boleh Kak Angga? Oke, kalau Muay Thai itu pada dasarnya kalau di seluruh dunia dikenal dengan seni 8 tungkai, yaitu pukulan, siku, lutut, tendangan, kira-kira begitu. Yang mungkin membedakannya kalau di level camp, level tempat pertandingan di luar induk organisasi, atlet Muay Thai itu biasanya bertanding di banyak level pertandingan yang bukan hanya Muay Thai. Contoh seperti kita di camp saya, Kupang Muay Thai Camp, atlet-atlet itu ada yang bertanding di Muay Thai, ada yang bertanding tinju, ada bertanding kickboxing, bahkan ada yang bertanding di MMA. Di MMA. Ya. Jadi begitu. Untuk di organisasinya kakak sendiri yang induk itu camp induk itu semuanya empat itu ada atlet-atlet yang ada bertanding. Ada atlet-atlet yang bertanding di situ. Di level-level itu. Kalau Kak Anto sendiri level apa saja nih Kak Angga yang bisa? Kalau untuk Anto sendiri dia bisa di level Muay Thai, kickboxing ataupun MMA, begitu. Oke, luar biasa ya. Dan ada sedikit perbedaan lagi kalau di pertandingan Muay Thai yang dilakukan resmi oleh organisasi, kita itu tidak melihat orang yang datang mendaftar itu dari basic apa.
Dari basic perguruan apapun boleh, selama dia mau mengikuti rules Muay Thai yang dipakai, dia boleh bertanding. Karena Muay Thai sendiri olahraga combat sport yang tidak menggunakan level sabuk. Iya benar. Tidak ada tingkatan. Jadi kalau orang bagaimana tahu level atau tingkatannya itu biasanya dilihat dari rekor pertandingan. Rekor pertandingan, pernah bertanding berapa kali, menang berapa, kalah berapa, pernah juara di level apa-apa, itu menunjukkan standarisasi, bukan sabuk. Kira-kira seperti itu. Nah kalau kemarin pertandingannya Prapon Kak Anto ikut sertakan itu, menurut Kak Anto dari daerah mana nih lawan terberatnya? Karena kan banyak nih ya Kak Angga ya. Siap. Kalau dari apa? Mungkin Jatim. Jawa Timur. Itu Hanya Jawa Timur. Kak Anto lihat dari sisi apanya sih makanya mengatakan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu lawan terberat? Mungkin dari usia mungkin lebih matang kakak. Usia, terus masa otot, sama Pengalaman. mungkin bukan kemampuan ya kakak. Pengalaman bertanding. Pengalaman bertanding. Pengalaman Bertanding dia lebih. Dia lebih di atas sedikit, tapi bisa lah ya Kak ya. Bisa. Oh bisa, yakin sekali. Nah tadi di akhir perbincangan kita juga Kak Angga sempat sedikit membocorkan bahwa ada program-program yang juga disiapkan oleh Kak Angga dan teman-teman mungkin untuk Kak Anto, karena kan sebentar lagi nih akan menghadapi PON tahun 2024. Sebentar lagi ya. Sebentar. Apa kira-kira di program khususnya boleh dibocorkan sedikit biar pemirsa juga boleh tahu di rumah? Sebenarnya tidak terlalu khusus sekali, cuman memang gambaran umumnya akan ada 10 bulan mendekati pertandingan. Kalau PON betulan jatuh di bulan Oktober, dan pasti 3-4 bulan awal itu sesi masa awal persiapan itu kita akan menggenjot fisik untuk sesuai dengan standarisasi yang kita butuh. Setelah itu kita mulai akan lebih mengarah ke teknik dan strategi bertarung. Terus tryout sambil terus menonton video pertandingan lawan-lawannya, mempelajari kelebihannya, kekurangannya di mana, lalu menerapkan itu dalam bentuk strategi. Nah itu yang coba kita ramu, lalu kita bawa Anto mungkin ke beberapa pertandingan untuk tryout. Di situ kita melihat apakah strategi yang kita latih dan kita terapkan ini sudah masuk dan sudah bisa dia terapkan di pertandingan. Kalau seandainya sudah masuk, apalagi yang perlu ditambah. Kalau ternyata tidak cocok atau tidak masuk, plan B-nya apa, rencana berikut cadangannya apa untuk mendekati pertandingan. Biar ketika dia turun di ajang PON nanti, istilahnya dia sudah ada gambaran di kepala apa yang harus dia buat. Ketika bertemu lawan ini harus seperti apa permainannya, lawan ini harus seperti apa permainannya, kira-kira begitu. Berarti Kak Anto nih yang dipertandingkan ini khususnya Muay Thai ya? Muay Thai. Oke, luar biasa ya. Jadi Kak Anto harus lebih banyak siap-siap fisik, kesehatan juga, karena sebentar lagi awal tahun Kak Angga sudah menyiapkan program-program yang mungkin akan membuat stamina-nya lebih berkurang, tapi tetap semangat Kak. Nih mungkin saya kasih kesempatan 1 menit, boleh memberikan harapan atau apa, silakan dari Kak Angga. Kalau harapan saya ya mungkin masih sama seperti yang lalu-lalu, agar cabang olahraga ini bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah. Karena orang biasa bicara diperhatikan agar berprestasi. Kita sudah berprestasi. Tinggal sekarang butuh perhatian lebih gitu. Karena jujur mau materi apapun yang kita berikan kepada atlet dengan kondisi kita yang ada di Indonesia Timur, bagaimana mencapai prestasi itu kita butuh bantuan dana. Dan bantuan dana itu terutama untuk atlet tryout dan bertanding di luar. Kira-kira begitu. Semoga mudah-mudahan kedepannya kita masih makin lebih diperhatikan lah oleh pemerintah. Oke, semoga. Silakan Kak Anto. Kita sama dengan Kak Angga. Oke, selama tidak mau mengajak teman-teman yang mungkin mau bergabung juga. Kalau dari beta kakak, kalau mau bergabung di Muay Thai kakak bebas kakak. Bebas, kalau mau datang tinggal datang.
ada di Google Maps. Oke, jadi kalau teman-teman yang mau bergabung boleh jangan lupa main-main ke tempat-tempat yang sudah disediakan di beberapa lokasi, boleh bergabung, mau lihat-lihat dulu juga boleh. Dan semoga yang seperti Kak Angga harapkan juga nanti kita ketemunya ada kabar baik, entah itu dukungan dari pemerintah, kabar baik dari Kak Anto. Nanti tahun 2024 semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Kak ya. Nanti datang mungkin boleh bawa medalinya, saya pengen lihat ya, semoga ya. Ini tidak terasa kita sudah berbincang-bincang kurang lebih 1 jam soal olahraga Muay Thai. Semoga perbincangan kita kali ini juga bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman di rumah yang mungkin saat ini masih rebahan. Boleh nih scroll-scroll dulu, cari tahu soal apa sebenarnya olahraga Muay Thai, siapa tahu tertarik dan mau bergabung, silahkan. Nah, akhir kata teman-teman, saya Helga Meliani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di edisi Sporty TVRI NTT berikutnya. Salam olahraga.